Misalkan kaki saya bagus, panjang kecil, tapi mungkin rambut Anda lebih indah dari saya. Jadi kelebihan saya bisa kekurangan Anda. Episode kali ini kita akan bicara bagaimana percaya diri. Ternyata banyak banget orang yang kelihatannya cantik, pintar, ternyata di dalam rapuh, tidak percaya diri. Nah, kita mau bahas dulu, apa sih yang menyebabkan orang itu tidak percaya diri? Satu, orang itu tidak percaya diri kalau ekonomi keluarganya atau dirinya lemah. Artinya dia minder, dia miskin, dia kurang uang, sekelilingnya kecukupan. Itu bisa menjadi penyebab orang tidak percaya diri. Yang kedua, kondisi fisik yang tidak memuaskan. Makanya ketika saya di program saya makeover orang, when you look good, you feel good, tiba-tiba kepercayaan diri orang bisa timbul. Mereka mulai selfie yang tadinya malu-malu. Jadi keadaan fisik yang tidak memuaskan atau kurang membuat orang merasa tidak cakep, tidak ganteng, dia minder. Oke? Yang ketiga menyebabkan orang tidak kepercayaan diri adalah masalah keluarga. Kita tidak tahu ayah ibunya bercerai atau ibunya kerjanya sebagai apa, bapaknya sebagai apa, dan status orang tuanya membuat mereka minder, malu, ya. Jadi tidak percaya diri. Yang keempat, tidak dapat menemukan kelebihan diri. Yang dilihat jeleknya, terus kayaknya nggak ada yang bagus dalam dirinya, sehingga dia menjadi anak yang tidak percaya diri. Yang terakhir, orang tidak percaya diri karena selama hidupnya lebih banyak dikritik daripada dipuji. Orang yang lebih banyak dikritik akan menjadi minder. Orang yang lebih banyak dipuji akan menjadi sombong. Jadi sangat penting nih buat para ibu-ibu untuk ngebalancein kepribadian dan kepercayaan diri seseorang, kritik dan pujiannya harus seimbang. Itu penyebabnya. Sekarang kita bicara soal sumber kepercayaan diri itu datang dari mana? Ada dua, ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Yang dari dalam itu didapat dari kehidupan rohani, pendidikan, dan orang tua. Itu sumbernya. Ya, jadi peranan penting bagi orang tua adalah membangun kepercayaan diri anak kalau bisa dari kecil. Yang sumber dari luar didapat dari 3K. Kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan. Orang cantik, orang ganteng, orang kaya, orang berkuasa bisa ngasih booster untuk kepercayaan diri. Nah, saya punya 7 kunci bagaimana menimbulkan kepercayaan diri. Gampang sebenarnya. Percayaan diri itu kalau tahu kuncinya seperti membalikkan tangan dan hitungan 1, 2, 3. Semoga 7 kunci saya hari ini mengubah Anda untuk bisa percaya diri. Pertama, tanamkan di pikiran Anda, nobody is perfect. Gak ada orang sempurna, ya. Misalkan hidung saya bagus, tapi mata Anda lebih bagus dari saya. Misalkan kaki saya bagus, panjang kecil, tapi mungkin rambut Anda lebih indah dari saya. Jadi kelebihan saya bisa kekurangan Anda. Kekurangan Anda bisa kelebihan saya. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau Anda sudah tahu tidak ada manusia yang bisa sempurna, Anda masih minder, Anda bodoh. Karena garansi hukum alam itu bilang tidak ada manusia yang sempurna kecuali itu Tuhan, ya. Yang kedua, always have positive thoughts. Selalu punya pikiran positif. Ibaratnya nih, di bahu kanannya malaikat, di bahu kirinya tuh setan. Ini setan bisikin terus yang negatif. Malaikat tuh bisikin yang bagus-bagus positif. Kalau orang pintar tadi, orang yang punya otak, orang yang cerdas memilih dengerin malaikat atau dengerin setan. Malaikat kan, nah harus banyak berdoa supaya pikiran yang datang hanya pikiran yang dari Tuhan, ya, yang positif. Yang ketiga, cintai dan bangga sama diri Anda. Pernah dengar istilah love self love, mencintai diri sendiri. Kalau tidak bisa sayang sama diri sendiri, bagaimana Anda bisa menjalani hidup, menyayangi orang lain, untuk ngerti orang lain, dan bangga sama diri Anda? Harus bisa bangga. Makanya temukanlah dan latihanlah untuk punya sesuatu skill. Jangan juga hidup nggak punya apa-apa, berabe, cilaka kalau hidup nggak punya apa-apa, ya.
Nah, orang bisa punya sesuatu itu kan orang itu rajin, orang itu tekun, mau mendalami satu hal paling nggak dalam hidupnya. Yang keempat, willing to change and be better. Mau, ada kemauan untuk berubah dan lebih baik. Kalau nggak ada kemauan berubah dan lebih baik, lupakan ya. Anda akan menjadi orang yang tidak pernah bahagia dan tidak akan pernah meraih sukses. Yang kelima, jangan pernah takut menjadi diri kita sendiri. Nah, ini salahnya juga begini, kita takut menjadi diri kita sendiri karena kita takut dihakimi orang, dikritik, dicela, dikomenin. Salahnya siapa? Salahnya masyarakat. Ingat gak waktu zaman kita SD, kalau maju ke depan disuruh guru, kita salah dikit satu kelas tertawanya berlebihan, lebay. Itu sebenarnya teman-teman kita yang merusak diri kita sendiri. Harusnya kita belajar juga untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain sehingga tidak membunuh kepercayaan diri mereka ya. Jadi mulai sekarang gak usah takut komentar orang, pikiran orang tentang kita apa. Jadilah diri kita sendiri, oke? Yang keenam, merasa powerful. Lucu ya, kalau orang nggak pede kan dia nggak merasa powerful. Biasanya orang kalau punya sesuatu merasa powerful. Contoh lah, orang yang cantik kadang suka merasa powerful loh, karena menarik perhatian. Nah, cantik itu juga gampang, bisa dibikin ya, mau bikin permanen atau mau bikin yang sementara. Dandan kayak saya kalau nggak dandan juga nggak cantik ya, jadi cuman cantik karena dandan. Maka dari ilmu grooming belajar berdandan. Yang terakhir 7, tahu bahwa Tuhan menyayangi kita. Seluruh orang boleh tidak menyayangi kita, tetapi percayalah Sang Penciptamu tetap menyayangi Anda. Jadi Anda deserve to be loved, paling nggak Tuhan mengasihi Anda, oke? Jadi 7 ini dikembangkan, semoga Anda bisa punya confidence. Gini, confidence itu backbone, confidence itu tulang belakang kalau dalam tubuh. Tanpa backbone manusia nggak bisa tegak. Tanpa kepercayaan diri, Anda pun susah tegakkan muka, tegakkan kaki Anda untuk jalan menuju sukses dan kebahagiaan.